Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan menampilkan video PPT tentang pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dinamika naiknya Megawati menjadi presiden. Pada 23 Juli 2001, gedung DPR MPR menjadi saksi pelantikan Presiden perempuan pertama Republik Indonesia, Dia Permata Setiawati Megawati Soekarno Putri. Megawati dilantik setelah mendapatkan voting terbanyak dari MPR. Jalan Megawati menuju kursi RI 1 cukup berliku. Akhirnya Megawati dilantik dan diambil sumpahnya di gedung DPR MPR. Megawati diangkat sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2001 menggantikan Gus Dur. Dalam pidato pertamanya di hadapan MPR, Megawati mengajak semua komponen masyarakat untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama. Keterpurukan ekonomi dan krisis multidimensional yang berlarut menjadi perhatian Megawati dalam pidato singkatnya. Pembentukan KPK. Ide untuk membentuk KPK sudah muncul sebelum masa Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Berikutnya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Tetapi ketika semangat menumpas korupsi sedang menggebu, TGPTPK dibubarkan melalui Judicial Review Mahkamah Agung yang berakibat kemunduran dalam upaya memberantas KKN. Masyarakat juga menganggap Gus Dur tidak dapat menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pendirian KPK berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Privatisasi BUMN. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu bersifat ekonomi dan sosial. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN. Namun, hal tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Namun ada yang berpendapat pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat. Tujuan pelaksanaan privatisasi tercantum dalam pasal 74 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk memperjelas landasan hukum dan menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait serta sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di dalam pasal 78 hanya memperbolehkan 3 cara dalam privatisasi, yakni 1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, 2. Penjualan saham langsung kepada investor, 3. Penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. Alasan-alasan yang mendukung privatisasi BUMN sering dilihat sebagai sosok unit pekerja yang tidak efisien, boros, tidak profesional dengan kinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatif lainnya. Beberapa faktor yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya persaingan di pasar produk sebagai akibat proteksi pemerintahan atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN. Tidak adanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensi BUMN. Pembebasan kendali dari pemerintah juga memungkinkan perusahaan tersebut lebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bahkan dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan konsumen. Selanjutnya akan membuat penggunaan sumber daya lebih efisien dan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Alasan-alasan yang menolak program privatisasi: alasan bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sebab jika itu yang menjadi motifnya, maka seharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak efisiensi, produktivitasnya rendah, dan kinerjanya payah. Padahal pada kenyataannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan menjadi profit, dan setelah itu baru kemudian dijual.
Pemilu 2004. Pemilihan umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu ini dibagi menjadi maksimal 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu legislatif 2004. Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik dan telah dilaksanakan pada 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan 3% dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada pemilu presiden putaran pertama. Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Kerusuhan Ambon dan Pasok tahun 1999. Peristiwa kerusuhan di Ambon diawali dengan terjadinya perkelahian antara salah seorang pemuda Kristen asal Ambon yang bernama JL, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot, dengan seorang pemuda Islam asal Bugis NS. Pada tanggal 19 Januari 1999, masih dalam Hari Raya Idul Fitri, pemuda Bugis NS bersama temannya seorang pemuda Bugis lain bernama T melakukan pemalakan di Batu Merah terhadap pemuda Kristen JL selama beberapa kali ketika JL mengendarai angkotnya dari jurusan Mardika Batu Merah. Permintaan dengan desakan yang sama dilakukan oleh pemuda NS hingga kali yang ketiga saat pemuda Ambon JL berada di terminal Batu Merah. Malah pemuda Bugis NS tidak segan-segan mengeluarkan badiknya untuk menikam pemuda Ambon JL. Rasa dirinya terancam, pemuda JL langsung pulang ke rumahnya mengambil parang dan kembali ke terminal Batu Merah. Di sana ia masih menemukan pemuda Bugis NS bersama temannya T. Kerusuhan akhirnya pecah di mana-mana dalam kota Ambon. Lokasi Pohon Peluh, Tugu Trikora, dan Antoni Rebok. Hingga tengah malam tanggal 19 Januari 1999 terlihat massa di antara kedua kubu saling berhadap-hadapan dan mencoba untuk saling melakukan penyerangan dengan pelemparan batu yang diteruskan dengan pengerusakan dan pembakaran sejumlah rumah di antara kedua belah pihak. Beberapa warga Kristen AJ Pati menuju ke lapangan Merdeka Ambon yang diduga akan melakukan penyerangan ke gereja Maranatha. Massa Kristen yang berada di sekitar komplek gereja Maranatha merasa terancam. Akhirnya mereka melakukan penyerangan di lokasi tersebut yang merupakan daerah yang mayoritas dihuni oleh warga Muslim dengan jalan membakar habis komplek tersebut. Pecahnya kerusuhan Ambon tanggal 19 Januari 1999 akhirnya melebar keluar kota Ambon. Penyerangan ini mengakibatkan seluruh rumah-rumah warga Kristen di dusun ini terbakar, termasuk satu buah gereja tua yang mempunyai nilai sejarah. 1 orang dibunuh dan dibakar serta 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasus Bank Senturi. Pada tahun 2008, Bank Senturi mengalami kesulitan likuiditas karena nasabah besar-besaran Bank Senturi menarik dananya besar-besaran. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah. Pada tanggal 30 Oktober dan 3 November, sebanyak US 56 juta dolar dan surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar. Keadaan ini semakin parah pada tanggal 17 November. Anta Boga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantular mulai tak sanggup membayar kewajiban atas produk discretionary fund yang dijual Bank Senturi sejak akhir tahun 2007. 6 hari dari pengambilan LPS mengucurkan dana 2,775 triliun rupiah pada Bank Senturi untuk menambah menjadi 10%. Karena permasalahan tak kunjung selesai, Bank Senturi mulai menghadapi tuntunan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dan investasi senilai 1,38 triliun rupiah yang mengalir ke Robert Tantular. Bencana tsunami 2004 di Aceh. Selain tsunami Selat Sunda dan yang terjadi di Sulawesi Tengah, Indonesia juga pernah mengalami bencana yang menyebabkan hingga puluhan ribu melayang. Hari ini 14 tahun yang lalu, tepatnya pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh. Dilansir harian Kompas yang terbit pada 29 Desember 2004, kekuatan gempa yang terjadi berada di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit ini tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9, mendekati pantai yang dangkal dan dengan kecepatan yang besar. Gelombang tsunami menjadi tinggi dan kemudian terhempas ke arah daratan. Tsunami meluluh
Lantakan, Aceh pada 26 Desember 2004. Gempa yang terjadi di perairan barat Aceh, Nicobar, dan Andaman merupakan akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa-gempa besar yang mempunyai magnitudo 9 berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 km, tergolong gempa dangkal. Itu telah menimbulkan gelombang tsunami yang menerjang wilayah pantai di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang berada di sekeliling 3 pusat gempa tersebut. Pergeseran batuan secara tiba-tiba yang menimbulkan gempa itu disertai pelentengan batuan yang terjadi di bawah pulau dan dasar laut.